Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi video ini durasinya hanya sekitar 15 menit. Jadi nanti silahkan, boleh Anda tonton sesuai kebutuhan, ataupun kalau mau di-download sesuai kebutuhan ya nanti silahkan. Dalam video ini hanya terkait materi-materi yang sebenarnya sudah saya berikan. Kembali lagi ke tadi bercerita terkait ekspektasi yang sudah Anda pelajari di pengantar teori peluang. Di sana mungkin hanya sebatas satu peubah saja, misalnya terkait ekspektasi X mungkin. Oh iya, nanti saya ingat untuk lebih memahaminya lagi saya berikan satu contoh kasus. Oh, ini di sini saya kasih kuis. Ya udah, nanti ini sebagai kuis, nanti silakan nanti direnungkan untuk pertemuan yang akan datang. Jadi di sini ada satu contoh yang sangat baik sekali ya. Ini sumbernya saya ambil dari bukunya Walpole ya, punya Walpole, karangannya Walpole di sana. Jadi ini satu contoh kasus dalam hal judi, mungkin ya, pertaruhan. Di sini ada saya berikan contoh. Secara dalil sebenarnya judi itu ujung-ujungnya nanti akan rugi ya, akan bangkrut. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu ada juga yang menang kemudian dia berhenti, itu hanya kasuistis saja. Tapi jika dia terus menerus, maka nanti dalilnya ujung-ujungnya akan bangkrut. Mungkin di sini dalam contoh kasusnya misalnya seperti ini. Dalam pelemparan 3 mata uang, seseorang akan mendapat 5 US dollar. Jadi seseorang akan mendapat 5 dolar jika bagaimana? Jika yang muncul semua muka atau semua belakang, semuanya depan atau semuanya belakang. Tetapi jika yang muncul adalah salah satunya atau keduanya muka, maka seseorang tersebut hanya membayar 3 dolar. Ya, ini kan sebenarnya tawaran yang menggiurkan. Jika dia menang dia dapat 5 dolar, tetapi jika dia kalah dia cukup membayar 3 dolar. Bagaimana harapan orang tersebut untuk meraih kemenangan? Ya, ini kita kaitkan terkait dengan konsep ekspektasi. Ya, nanti silahkan direnungkan terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya ingin menunjukkan bagaimana ternyata judi itu pada akhirnya juga akan menuju ke kebangkrutan. Ya, kita lanjutkan saja ke materinya. Ya, kita kembali ke ekspektasi, tetapi karena di sini adalah ekspektasinya fungsi peluang gabungan, ya nanti ekspektasi fungsi peluang gabungan. Ekspektasi itu seperti apa sih? Jadi karena fungsi peluang gabungan discrete, ya kita definisikan saja. Di sana ada 2 peubah acak X dan Y, ada fungsi peluang gabungannya. Kemudian nanti ini harapannya ada fungsi yang mengandung peubah X dan Y, ini sebagai pengharapannya, mungkin kalau boleh saya tafsirkan ini sebagai pengharapannya. Nilai ekspektasinya, ya, ini sebagai nilai ekspektasi. Bagaimana fungsi ini nanti akan berpengaruh nanti bisa anda simak di sini. Ekspektasi dari fungsi tadi, fungsi yang mengandung X dan Y ini, atau nilai pengharapan, nilai ekspektasinya ini nanti di sini kalau Anda perhatikan di sana sebagai pengalih dari fungsi peluang gabungannya. Di sana ada sebagai pengalih dari fungsi peluang gabungannya. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini ekspektasinya, kalau di sana mengandung peubah X dan Y, adalah di sana adalah ekspektasi yang dimaksud adalah ekspektasi gabungannya. Jadi nanti kalau ekspektasinya di sana mengandung 2 peubah acaknya, 2 peubah X dan Y, maka nanti ekspektasi yang dimaksud adalah ekspektasi gabungan.
Nanti silakan Anda simak di handout Anda di sini. Biar Anda tidak bingung, saya pertegas dengan konsep ekspektasi yang mungkin sudah Anda pelajari di pengantar teori peluang ya. Jadi nanti di samping ada ekspektasi gabungannya, nanti ekspektasi ini pun bisa kita pecah menjadi dua, bisa kita definisikan juga atas masing-masing pembacanya. Jadi ini nanti Anda lihat, kalau ekspektasi di sana hanya menyertakan satu peubahnya saja, misalnya ini fungsi X ataupun ini fungsi Y, maka ekspektasi yang dimaksud di sini adalah ekspektasi dari masing-masing peubahnya saja. Jadi kalau ekspektasi gabungan di sana, nilai ekspektasinya adalah nilai ekspektasi dari dua peubahnya. Jadi di sana mengandung dua peubahnya. Peran dari ekspektasi ini adalah di sana ini sebagai pengali dari fungsi peluang gabungan. Kalau dalam ekspektasi gabungan fungsinya ini adalah pengali dari fungsi peluang gabungan, lantas bagaimana dengan ekspektasi dari masing-masing peubahnya? Kalau ekspektasi dari masing-masing peubahnya, ya kita lihat, kalau ekspektasi di sana mengandung fungsi X saja, ya berarti nanti di sana sebagai pengali dari fungsi peluang marginal X-nya saja. Begitu juga nanti kalau ekspektasinya itu hanya ekspektasi atas peubah Y-nya saja, ekspektasi dari fungsi yang mengandung peubah Y saja, ya berarti nanti fungsi Y-nya ini sebagai pengali dari fungsi marginal Y-nya saja. Jadi sekali lagi, ekspektasi gabungan itu didefinisikan dengan demikian, secara demikian. Nanti bisa kita uraikan lagi atas ekspektasi dari masing-masing peubahnya. Apakah X, apakah Y. Karakteristiknya kalau Anda perhatikan, nilai ekspektasi ini adalah atau fungsinya ini adalah pengali dari, kalau di sini ekspektasi gabungan, ya berarti pengali dari fungsi peluang gabungannya. Kalau di sini ekspektasi ya mengandungannya fungsinya mengandung peubah X saja, ya berarti di sini terhadap pengali terhadap fungsi peluang marginal X. Begitu juga nanti untuk ekspektasi yang hanya mengandung peubah Y saja, berarti nanti ini adalah pengali dari fungsi peluang marginal Y. Ya, nanti bisa dipahami lebih lanjut, dibaca-baca berulang kali, ataupun penjelasan saya ini bisa diputar berulang kali nanti biar paham. Kalau di dalam kelas kan tidak bisa diputar-putar berulang kali. Nah, video ini nanti bisa Anda putar-putar. Ya, videonya bisa diputar-putar, bukan layarnya yang diputar-putar. Ya, kita langsung saja ke contohnya misalnya ya, untuk mempermudah. Kita langsung saja ke contohnya. Misalnya kita berikan fungsi peluang gabungan diskritnya X tambah 2Y per 18 dengan nilai dari peubahnya masing-masing untuk X-nya adalah 1,2 dan Y-nya juga 1,2. Nanti kita bisa menentukan di sana, menentukan yang pertama ekspektasi dari X kuadrat tambah Y. Kalau Anda perhatikan karakteristik dari ekspektasi ini mengandung apa ini? Ya, di sini mengandung dua peubah ya. Di sini ada X dan Y. Maka konsep yang kita gunakan adalah ekspektasi gabungannya. Nah, kita gunakan ekspektasi gabungannya. Berbeda halnya dengan yang option B, poin B di sini. Di sini ada ekspektasi X kuadrat. Nah, ekspektasi X kuadrat. Di sini fungsinya hanya siapa peubahnya? Ya, di sini hanya X saja ya. Berarti nanti di sana diuraikan atas ekspektasi yang mengandung fungsi X saja. Berarti nanti kita harus tahu fungsi peluang marginalnya untuk menentukan. Ya, begitu ya. Nanti silahkan dicermati.
Sehingga nanti penyelesaiannya kalau ini tadi ekspektasi mengandung dua peubah, ini terkait dengan fungsi yang mengandung dua peubah X dan Y. Ingat ini fungsi ini tadi sebagai pengali, maka di sini juga sebagai pengali. X kuadrat plus Y ini sebagai pengali atas fungsi peluang gabungannya. Nah, karena ini gabungan ya jelas nilai sigmanya pun mengikuti ada sigma X dan sigma Y. Sedemikian hingga setelah melalui perhitungan nanti diperoleh 77 per 18. 77 per 18. Option B ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sempat saya sampaikan, sebelum mencari nilai ekspektasi ya kita perlu tahu dulu fungsi peluang marginal X dan fungsi peluang marginal Y. Ini peluang marginal X dan fungsi peluang marginal Y. Nah, sehingga kita kembali ke awal, silahkan dibuka lagi di halaman depan bagaimana menentukan fungsi peluang marginalnya. Marginal X berarti batas atas X yang bergerak Y-nya diperoleh ini, fungsi marginal Y yang bergerak batas atas Y maka yang bergerak X-nya maka diperoleh ini. Sehingga tadi nilai ekspektasi X kuadrat fungsi yang hanya menyertakan satu peubah saja ini sebagai pengali, silakan Anda cermati. Ini sebagai pengalinya kan X kuadrat, sebagai pengali siapa? Pengali fungsi peluang marginal X-nya. Jadi fungsi peluang marginal X-nya ini sebagai pengali. Jangan lupa di sini nilai sigmanya juga yang menyertai hanya nilai X saja. Nanti jangan sampai keliru. Nanti kalau salah-salah Anda sertakan dua sigmanya, sigma X dan sigma Y ya, nanti jatuhnya Anda bingung. Ini nilainya hanya X, so ada sigma Y ya, hati-hati di sana. Jadi itu perlu Anda cermati juga. Dengan cara yang sama nanti untuk ekspektasi Y juga demikian. Ekspektasi yang di sana hanya menyertakan satu peubah saja. Maka nanti ekspektasi Y ini sebagai pengali atas siapa? Pengali atas fungsi peluang marginalnya. Nilai sigmanya pun mengikuti nanti. Nilai sigmanya ya nilainya untuk sedemikian hingga nanti diperoleh hasilnya 77 per 88. 77 per 88. Ternyata kalau Anda cermati sama ya dengan option A tadi hasilnya ya sama. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sifat ekspektasi. Sifat yang bagaimana? Yaitu ekspektasi dari penjumlahan dua fungsi X dan Y itu sama dengan ekspektasi dari fungsi X ditambah ekspektasi fungsi Y-nya. Nanti bisa Anda cermati di dalam pembuktiannya. Ini tadi kan hanya contoh kasuistis saja. Di dalam matematika, kalau ini hanya contoh kasus per kasus, kita sebenarnya tidak bisa langsung mengeneralisasi seperti ini, tidak bisa. Maka harus ada buktinya. Buktinya bagaimana ya? Boleh dengan definisi, dengan sifat, ataupun dengan teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Kalau ini berdasarkan definisi dan sifat-sifat sebelumnya. Ya, terbukti ya di sini.